Selamat berjumpa. Bersyukur untuk segala kebaikan dan kemurahan Allah. Apapun yang kita hadapi, dalam keadaan sehat, sakit, suka maupun duka, kita diizinkan untuk bertemu melalui sapaan pada saat ini. Kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu ya Bapa, untuk segala kebaikan, anugerah yang Kau nyatakan kepada kami. Apapun keberadaan kami dalam keadaan suka maupun duka, sehat maupun sakit, sesungguhnya Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Biarlah sapaan-Mu menjadi kekuatan di tengah-tengah pergumulan yang tidak mudah ini. Kami berdoa di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Pembacaan firman Tuhan untuk kita pada saat ini terambil dari apa yang dituliskan di dalam kitab Yeremia, pasal yang kelima, ayat 20 sampai dengan ayat yang ke-31. Bagian firman ini mengingatkan kepada kita tentang apa yang dinyatakan Allah melalui orang pilihannya, yang tidak lain adalah Yeremia. Jangan bayangkan bahwa Yeremia saat dipanggil oleh Tuhan dalam usia yang mapan. Namun, ia seorang yang masih muda. Pergumulan yang tidak gampang untuk menyampaikan kebenaran di tengah-tengah bangsa yang hidup semau gue, hidup seenaknya sendiri. Mereka sebagai umat pilihan Allah, sesungguhnya umat yang dikasihi. Namun mereka tidak tahu diri. Mereka bertindak dengan sesuka mereka. Barangkali mereka bangga karena mereka adalah keturunan Abraham. Mereka seolah mendapatkan hak istimewa. Tidak, kekasih-kekasih Kristus. Mereka harus diingatkan, harus ditegaskan kembali agar mereka hidup di dalam kebenaran dan tidak suka-suka menurut caranya sendiri. Salah satu bagian firman yang mengingatkan dan menegaskan kepada umat kala itu dan juga kepada kita yang hidup saat ini di dalam ayat 21. Dengarkanlah ini, hai bangsa yang tolol dan yang tidak mempunyai pikiran, yang mempunyai mata tetapi tidak melihat, yang mempunyai telinga tetapi tidak mendengar. Artinya, mereka kehilangan kepekaan. Mereka tidak melihat satu kenyataan atas pergumulan yang sesungguhnya Tuhan Allah tidak menyukai dengan tindakan, dengan perbuatan, dengan apapun yang dilakukan oleh umatnya. Dikatakan dengan tegas, hai bangsa yang tolol. Kata yang cukup kasar dengan sebutan kata tolol itu. Tolol bisa ditujukan kepada orang yang pintar tetapi tidak menggunakan kepintarannya dalam hikmat. Orang yang punya kedudukan namun tidak mempertanggungjawabkan kedudukannya dengan baik dan benar. Dan orang-orang yang lain yang sebenarnya keberadaannya karena anugerah dan rahmat Allah, tetapi tidak mempertanggungjawabkannya dengan baik dan benar. Kepekaan itulah yang semestinya disadari oleh mereka, agar mereka kembali kepada jalan yang Tuhan Allah inginkan. Mereka hidup bukan karena keturunan, mereka hidup bukan karena umat pilihan lalu dengan caranya bertindak menurut cara yang mereka lakukan sesuka hati dan diri mereka. Apa yang dinyatakan kepada Yeremia sesungguhnya juga sedang ditujukan kepada kita. Apakah selama ini sebagai orang yang mengatakan umat pilihan Allah hidup di dalam anugerah karena keselamatan sudah bertindak dengan cara yang benar, sudah bertindak dengan cara yang baik, sudah memiliki kepedulian, sudah memiliki kepekaan, sudah memiliki hati yang mau mengasihi,
yang mau mengampuni, yang mau melayani, dan hidup di tengah-tengah keadaan yang mendatangkan kebaikan dan sejahtera. Kita semua tahu saat ini kita bergumul di tengah-tengah situasi dan keadaan yang tidak mudah. Kita tidak akan pernah tahu dan tidak berada dalam keadaan aman atau nyaman, sekalipun kita sudah melakukan tes antigen, tes PCR, vaksin, bahkan tindakan yang menurut kita dianggap aman. Bukan berarti kita sekarang bebas. Bertindaklah dengan cara yang bijak, bersikap dengan cara yang sesuai dengan aturan yang berlaku. Pergunakanlah kesempatan kita untuk tetap menggunakan masker saat kita berada di luar, saat berjumpa dengan siapapun, dengan orang yang ada di luar rumah kita, sekalipun mereka kerabat, sekalipun mereka adalah orang tua, sekalipun mereka adalah anak kita. Jangan lupa juga untuk mencuci tangan, untuk menjaga jarak. Itu adalah cara yang sedang diingatkan oleh Tuhan. Banyak orang yang pintar, banyak orang yang memiliki pendidikan, namun ada kalanya kita abai dengan cara-cara bijak. Disinilah Tuhan sedang berbicara untuk kita semua agar kita merawat kehidupan. Biarlah kita juga menjadi orang yang memiliki kepekaan, yang mampu untuk melihat keadaan, yang mampu untuk mendengar, yang mampu untuk berpikir dan berkarya demi kebaikan. Tuhan selalu hadir bersama dengan kita ketika kita mempergunakan waktu yang ada bersama Dia dengan cara dan tindakan yang bijak. Kita kembali berdoa. Terima kasih untuk sapaan-Mu ya Bapa. Biarlah firman-Mu menjadi kekuatan bagi kami, agar kami bertindak dengan bijak, bertindak dengan cara yang baik, dan kami memiliki hati yang peka, hati yang peduli, hati yang mau mendengar suara-Mu dan melihat kenyataan, agar kami tidak bertindak dengan gegabah. Kepadamu kami berserah, di dalam Kristus kami berdoa. Amin.